Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan dunia geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman, hari ini kita akan membahas judul yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu judul pada hari ini adalah Kenapa Serangan Kamikaze Sangat Tidak Efektif. Itu adalah judul video untuk hari ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru datang, bisa diklik tombol subscribe-nya, dan buat teman-teman juga yang baru datang, sebenarnya ini adalah video lanjutan keempat ya. Dari yang pertama itu saya sudah membahas tentang sejarah ultranasionalisme Jepang, kemudian saya sudah membahas juga kenapa Jepang bisa menguasai Asia Tenggara dalam waktu 6 bulan, dan saya juga membahas tentang fakta atau mitos kemerdekaan berkaitan bom nuklir dan kemerdekaan Indonesia di video sebelumnya. Itu adalah video sebelumnya ya. Buat teman-teman yang baru sampai video ini, berarti kalian mungkin agar lebih lengkapnya bisa tonton video-video sebelumnya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan hari ini ya teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke inti pembahasan, dan ini saya pastikan akan menjadi hal yang menarik dan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman ya. Oke ya, kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu tentang kamikaze. Kamikaze, apa yang ada di pikiran teman-teman berkaitan dengan kamikaze? Ya benar sekali, ini adalah sebuah teknik serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Walaupun dalam istilah modern ada drone kamikaze, tapi ini adalah sebuah penamaan yang terinspirasi dari penggunaan serangan Jepang pada waktu itu ya. Dan secara arti drone kamikaze dan serangan kamikaze langsung itu beda, di mana drone kamikaze itu melibatkan drone untuk serangan bunuh diri, sedangkan serangan kamikaze langsung itu adalah serangan ketika tentara Jepang itu baik dari pesawat, laut ataupun darat menyerang secara langsung, serangan bunuh diri ya. Oke ya, saya bahas terlebih dahulu sedikit ya tentang kamikaze ya, atau angin ilahi atau roh angin ya. Secara resmi namanya adalah Shinbu Tokubetsu Koke Geitai ya. Unit serangan khusus angin ilahi adalah bagian dari unit serangan khusus Jepang yang terdiri dari penerbang militer yang melakukan serangan bunuh diri untuk kekaisaran Jepang terhadap kapal-kapal sekutu ya, dengan tujuan menghancurkan kapal perang secara lebih efektif daripada serangan udara konvensional ya. Sekitar 3.800 pilot kamikaze tewas selama perang dalam serangan yang menewaskan lebih dari 7.000 personel angkatan laut sekutu, yang menenggelamkan beberapa lusin kapal perang dan merusak banyak lagi. Itu adalah sedikit penjelasan tentang kamikaze ya teman-teman ya. Oke ya, kita langsung masuk ke part pertama dari video ini. Kamikaze antara patriotisme atau keputusasaan ya. Oke ya, kita akan membahas tentang serangan kamikaze dan berkaitan dengan patriotisme atau keputusasaan di video ini ya. Saya akan membahas sedikit ya. Militer Jepang tidak pernah mempunyai masalah dalam hal perekrutan sukarelawan untuk misi kamikaze. Rata-rata pilot kamikaze mencari mahasiswa atau orang-orang yang masih muda untuk dijadikan pilot kamikaze, karena biasanya pilot yang lebih profesional itu ditugaskan untuk tugas-tugas yang lebih penting lagi, sehingga mereka banyak merekrut anak-anak muda di Jepang untuk dijadikan pilot kamikaze ya. Hal ini juga didorong oleh rasa patriotisme, hasrat untuk membawa kehormatan keluarga, dan ajang untuk membuktikan kemampuan diri dengan cara yang ekstrim. Upacara istimewa yang sering diadakan sebelum misi kamikaze dilakukan, yaitu pilot kamikaze memohon doa dari keluarga mereka dan diberi tanda jasa oleh petinggi militer Jepang saat itu. Hal seperti itu dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa, dan untuk menarik lebih banyak lagi sukarelawan agar bergabung dalam misi itu. Itu adalah sekilas dari banyaknya anak muda yang digunakan sebagai ujung tombak serangan kamikaze. Penggunaan serangan kamikaze secara resmi mulai digunakan di tahun 1944. Ketika Jepang sudah tidak bisa mengungguli lagi pesawat sekutu waktu itu ya, seperti pada waktu itu sekutu menggunakan pesawat yang cukup canggih, yaitu P-51 Mustang, dan ada juga F-4U Corsair ya, yang secara teknologi dan kekuatan itu lebih hebat daripada pesawat A-60 yang banyak digunakan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang ya. Oke ya, kita akan membahas di part kedua, penggunaan strategi dan kamikaze yang tidak efektif. Ini adalah part kedua ya teman-teman ya. Kenapa kamikaze tidak efektif? Jadi dulu di pemerintahan Jepang itu di pemerintahan militer Jepang itu ada dua pilihan ya, antara seppuku atau kamikaze. Buat teman-teman yang belum tahu, di zaman samurai ada yang namanya tradisi seppuku atau bunuh diri. Hal ini dilakukan oleh para samurai ketika mereka gagal melaksanakan misinya atau gagal melindungi daimyo atau orang-orang yang harus dijaga oleh samurai pada waktu itu ya. Jadi orang samurai-samurai yang
menyesal gagal dalam tugasnya atau gagal melindungi seorang daimyo dan sebagainya akan memilih tindakan seppuku, yaitu tindakan merobek perutnya sendiri atau namanya ya bunuh diri secara terhormat dalam budaya Jepang ya. Kemudian hal inilah yang menjadikan dasar kenapa pada waktu itu Jepang itu hanya ada dua pilihan pada waktu itu, antara seppuku atau kamikaze. Karena kamikaze dianggap lebih terhormat karena mau bertempur dan mati sampai akhir untuk kehormatan kekaisaran Jepang pada waktu itu. Serangan pesawat kamikaze sebagian besar itu dilakukan oleh Jepang karena mereka putus asa. Oke ya, saya akan sedikit membahas tentang cara apa saja yang dilakukan Jepang untuk melakukan serangan kamikaze. Yang pertama, Jepang menciptakan sebuah senjata yang namanya MXJ OK Anti-Ship Aircraft atau bom luncur yang dikendalikan manusia yang berjarak 27 km atau baka bom. Pesawat bunuh diri ini banyak digunakan Jepang untuk menenggelamkan kapal-kapal sekutu. Jadi sebelum adanya bom modern yang dijatuhkan menggunakan panduan GPS seperti JDAM buatan Amerika Serikat ataupun FAB buatan Rusia, Jepang sendiri sudah menggunakan bom kendali pada waktu Perang Dunia Kedua. Tapi bedanya jika bom kendali modern dikendalikan oleh GPS, komputer GPS, bom kendali Jepang dikendalikan oleh manusia secara langsung ya, sudah saya jelaskan. Kemudian Jepang juga menggunakan yang namanya proyek torpedo kamikaze Jepang ya. Jepang sebelum dunia modern mengenal kapal yang ditabrakkan atau suicide boat yang digunakan oleh beberapa negara modern yang sedang berkembang sendiri, Jepang sudah merancang hal tersebut pada Perang Dunia Kedua juga ya. Namanya adalah Shinyo Suicide Motorboat. Adalah sebuah motorboat yang dikendalikan manusia dengan tujuan untuk ditabrakkan ke kapal sekutu waktu itu. Kemudian Jepang juga ciptakan inovasi yang namanya kaiten atau torpedo yang dikendalikan oleh manusia. Pada Perang Dunia Kedua, torpedo itu tidak dikendalikan secara langsung, tapi ketika mereka diluncurkan, mereka akan meluncur ke satu arah saja dan belum ada teknologi di Perang Dunia Kedua yang mampu mengendalikan torpedo secara langsung agar bisa berbelok arah. Jepang pada waktu itu berhasil melakukannya, tapi dengan teknik unik namanya kaiten ya, torpedo manusia ya, atau torpedo bunuh diri. Oke ya, selain di udara dan di laut, Jepang juga mengembangkan teknik kamikaze lain yang ada di darat. Kita akan pernah melihat pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menggunakan bazooka untuk menghancurkan tank-tank milik Jerman pada waktu itu. Kemudian Jerman juga berkembang menggunakan senjata-senjata anti-tank ya, seperti Panzerfaust dan Panzerschreck ya. Di Uni Soviet juga mengembangkan senapan anti material, yaitu senapan yang sangat panjang dan kuat digunakan dengan tujuan untuk menembus lapis baja ya, namanya PTRD-41 dan PTRS-41 ya. Jadi pada waktu itu sebagian besar negara mempunyai senjata yang dikhususkan untuk melawan tank. Berbeda dengan Jepang, karena Jepang sudah terbiasa perang dengan Cina yang tidak mempunyai armada lapis baja yang besar, mereka mengembangkan teknik senjata yang namanya lung mine. Ya, itu adalah sebenarnya adalah sebuah teknik serangan yang cukup bodoh ya, karena lung mine ini mengharuskan prajurit Jepang untuk maju menyerang tank dengan menggunakan ranjau di depannya ya. Wah, ya tepat sekali ya, teknik ini banyak sekali tidak berhasil ya, karena banyak sekali yang mudah diantisipasi dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kemudian saya akan membahas juga serangan kamikaze terbesar di Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Saya kan sudah membahas ya, Jepang itu hanya ada dua pilihan antara seppuku atau kamikaze. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelum mereka menyerang, mereka akan meneriakkan Tenno Henkai Banzai, yang artinya adalah hidup panjang kaisar atau hidup kaisar Jepang pada waktu itu ya. Tercatat ada sebuah serangan kamikaze darat terbesar pada Perang Dunia Kedua terjadi di Saipan ya. Tepatnya di Kepulauan Mariana pada 7 Juli 1944. Jumlah pasukan Jepang sekitar 3.000 sampai 4.300 tentara gabungan, mulai dari tentara reguler, marinir, dan pekerja militer. Pada waktu itu Komandan Jepang Yoshigutsu Saito menargetkan pasukan Amerika Serikat yang terutama 27 Infantry Division US Army. Amerika Serikat kehilangan tidak lebih dari 650 tentara tewas dan 1.000 luka-luka dalam satu serangan tersebut. Hampir seluruh pasukan Jepang yang ikut menyerang tewas, hanya segelintir yang tertawan hidup-hidup. Jadi serangan kamikaze yang melibatkan 3.000 sampai 4.300 tentara Jepang itu semuanya mati ya, karena
mereka beranggapan lebih baik mati daripada menyerah. Itu adalah sebuah doktrin yang diajarkan juga kepada Jepang. Oke, saya juga akan membahas tentang hasil pertempuran Iwo Jima dan pertempuran Okinawa. Ini adalah pertempuran terakhir yang dilalui antara sekutu dan Jepang pada waktu itu, terutama Amerika Serikat ya. Saya bahas terlebih dahulu tentang pertempuran Iwo Jima. Pertempuran Iwo Jima pada Februari sampai Maret 1945. Hampir seluruh 22.000 tentara Jepang tewas, hanya 200 yang tertangkap hidup-hidup. Kemudian pada pertempuran Okinawa pada April sampai Juni 1945, hampir semua tentara Jepang yang terlibat tewas. Jepang menurunkan sekitar 120.000 tentara angkatan darat, angkatan laut, termasuk unit lokal di Okinawa yang tewas. Dan pada waktu itu Jepang kehilangan sekitar 110.000 tentara dari total 120.000 tentara yang dikerahkan, yaitu jumlah kematian yang sangat besar ya. Yang menyerah hidup hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Kemudian artinya lebih dari 90% pasukan Jepang yang bertempur di Okinawa tewas. Pada waktu itu komandan Jepang di Okinawa, Mitsuru Ushijima, dan kepala staf Jenderal Isamu Cho memilih seppuku daripada menyerah. Jepang juga dihancurkan lewat artileri pengoboman dari laut dan udara. Pasukan Jepang mulai melakukan serangan banzai terakhir karena menyerah dianggap hina. Okinawa punya penduduk sipil sebanyak 300.000 orang. Banyak warga sipil yang dijadikan perisai dan dipengaruhi oleh propaganda Jepang bahwa tentara Amerika Serikat adalah orang jahat, sehingga banyak penduduk sipil yang bunuh diri. Pada waktu di perang di Okinawa, Jepang menebarkan propaganda bahwa orang-orang di Jepang, terutama wanita, akan dibunuh dan diperkosa dan sebagainya, menganggap bahwa tentara Amerika itu adalah orang jahat dan tidak manusiawi, sehingga banyak orang Jepang di Kepulauan Okinawa memilih bunuh diri, mulai dari meminum racun, meledakkan diri sendiri dengan granat, ataupun cara sebagainya. Bahkan ada yang memilih bertempur dengan Jepang sampai akhir ya. Total kematian penduduk sipil antara 100.000 sampai 150.000, itu adalah kematian yang cukup tinggi. Oke ya, dari sini kalian paham bahwa dari pertempuran Iwo Jima, dari sekitar 22.000 tentara Jepang yang bertempur, hanya sekitar 200 orang yang tertangkap hidup-hidup. Kemudian di pertempuran Okinawa, di mana Jepang mengerahkan 120.000 tentara, hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 orang yang menyerah. Sisanya sekitar 110.000 orang mati. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat kematian angkatan bersenjata Jepang pada waktu itu sangat tinggi ya. Berbeda dengan sekutu ya. Alasan lain kenapa kamikaze sudah tidak digunakan lagi ya. Pada saat pemboman kota-kota besar Jepang, B-29 dengan mesin turbocharged bisa terbang di ketinggian 9.700 sampai 10.200 meter. Sedangkan pesawat pencegat Jepang ketika berada di ketinggian 8.000 meter, kemampuan mesinnya akan turun secara drastis, sehingga Jepang secara teknologi tidak mampu untuk mencegat B-29 ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, alasan lain kenapa B-29 itu bisa menghancurkan kota-kota di Jepang mulai dari Tokyo hingga pemboman Hiroshima dan Nagasaki, itu karena Jepang kalah teknologi ya. Tidak ada pesawat Jepang yang mampu mengejar dan mencegat B-29. Jadi hal ini juga menjawab kenapa Jepang bisa dihancurkan ya, karena Jepang tidak mempunyai teknologi yang secanggih yang digunakan oleh Amerika Serikat, terutama pembom B-29 yang nyaris mustahil dicegat oleh pencegat Jepang pada waktu itu. Kemudian strategi kamikaze digunakan atas dasar keputusasaan Jepang di tahun 1944 ya, karena saya sudah menjelaskan ya, pesawat sekutu Amerika Serikat itu waktu itu sangat canggih melebihi industri Jepang ya, seperti P-51 Mustang, F-4U Corsair, dan F-6F Hellcat ya. Kemudian karena tidak efektif penggunaannya secara luas, ini tidak mampu mengalahkan armada besar Amerika Serikat. Perkembangan teknologi senjata modern mulai dari rudal bom torpedo yang semakin canggih dan jauh jangkauannya. Kemudian alasan lain kenapa kamikaze tidak dilakukan adalah tidak manusiawi, karena mereka yang dipaksa mati menjadi ujung tombak serangan adalah anak-anak muda yang mudah dipengaruhi oleh propaganda. Kemudian penggunaan ideologi nasionalisme ekstrim atau ultranasionalisme dan dogma dan fanatisme, pendidikan dan budaya Jepang yang mendewakan kaisar, dan mereka menggunakan istilah namanya sebuah pandangan namanya Bushido yang dijadikan alat propaganda militer. Kemudian saya akan membahas part ketiga, Jepang yang tidak mematuhi konvensi Jenewa. Jepang ini adalah tentara yang benar-benar berbeda dengan Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Mereka menggunakan strategi yang sangat-sangat berbeda ya. Bahkan mereka itu
menggunakan di mana mereka menyerang tentara medis, terutama pada pertempuran Iwo Jima. Mereka melakukan banyak tentara sekutu yang tertangkap dengan cara yang sangat kejam ya, termasuk salah satunya adalah insiden Bataan Death March dan Taibu Bataan Death March, di mana tentara Amerika dan Filipina dipaksa berjalan kaki dengan rute yang sangat panjang, dan di mana banyak tentara Amerika Serikat itu yang gugur dibunuh oleh Jepang. Kemudian mereka juga terlibat dalam kerja paksa seperti proyek Thai Burma Dead Railway ya. Itu adalah sebuah kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang untuk membangun rel kereta api antara Burma dan Thailand pada waktu itu menggunakan POW atau Prisoner of Warfare atau tahanan perang ya. Dan hal ini juga memakan banyak sekali korban di antara tawanan-tawanan yang tertangkap ya. Saya akan membahas sedikit lebih detail tentang angkanya. Tingkat kematian Prisoner of Warfare tentara Amerika Serikat di tangan Jepang antara 34 sampai 38 ribu. Sekitar 27.000 tentara yang tertangkap, tentara Amerika yang tertangkap, 10.650 diantaranya mati. Itu angkanya sekitar 4 dari 10 tentara Amerika Serikat. Kemudian Australia, tingkat kematian tahanan di Australia juga sama buruknya ya, sekitar 22.000 tahanan, 8.000 tahanan mati ya, atau sekitar 36%. Kemudian saya akan Inggris juga, tingkat kematiannya sekitar dari 50.000 tentara yang ditawan, 12.500 itu tewas ya, atau sekitar 25%. Kemudian tentara Belanda Kenil juga sama nasibnya, sangat tragis, dari 37.000 tentara yang ditawan, 8.500 diantaranya mati dengan tingkat kematian itu 23%. Jadi bahkan dengan rasio ini saja, Prisoner of Warfare atau tahanan yang ditahan oleh Jepang itu diperlakukan sangat tidak manusiawi ya. Bahkan di tangan Jerman maupun Italia, tingkat kematian Prisoner of Warfare ini cukup rendah ya, di mana angkanya tentara sekutu yang tewas di tahanan Italia atau Jepang itu, Italia atau Jerman pada waktu itu antara 1-3%. Bahkan perlakuan Jerman kepada tahanan perang, termasuk tahanan perang Uni Soviet ataupun lainnya yang tertangkap, lebih manusiawi daripada Jepang ya. Hal ini juga disebabkan Jepang tidak menandatangani Konvensi Jenewa 1929 tentang diperlakukan tahanan perang ya, dan Jepang menganggap musuh yang menyerah adalah orang yang hina, sehingga tidak diperlakukan secara manusiawi dan hanya dianggap sebagai budak perang ya. Kemudian kejahatan perang Jepang ya, saya akan membahas sedikit tambahannya ya di sini sebagai bagian akhir. Jika kita sudah sering mendengar kejadian Holocaust di mana 271.000 orang Yahudi dibunuh di dalam kamar gas, tunggu sampai Anda mendengar kejahatan perang Jepang ya. Meskipun gas klorin dilarang di Konvensi Jenewa, tetapi Jepang masih menggunakan banyak senjata kimia dan biologi di Cina ya. Jadi pada waktu itu Cina menjadi sasaran Jepang menggunakan penggunaan serangan senjata kimia dan biologi oleh Jepang pada waktu itu. Jepang yang tidak mengakui Konvensi Jenewa membunuh tawanan perang, terutama Cina, menggunakan senjata biologis dan kimia ke kota Cina, dan eksperimen mengerikan ya, termasuk unit yang paling terkenal, unit 731, yaitu unit tentara kimia biologi Jepang yang pada waktu Perang Dunia Kedua banyak melakukan eksperimen-eksperimen gila yang tidak manusiawi ya, termasuk salah satunya adalah memotong-motong tubuh manusia, kemudian melakukan pembedahan tanpa anestesi dan sebagainya ya. Eksperimen-eksperimen yang sangat mengerikan dari unit 731. Kemudian ada juga tragedi pembantaian Nanjing 1937, dan Jepang akan membunuh semua tentara Cina baik itu yang terluka ataupun menyerah. Jadi itu adalah sedikit lebih tentang apa yang terjadi pada Jepang yang tidak mematuhi Konvensi Jenewa ya. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sampai sejauh ini, bisa ditinggalkan tombol like-nya ya. Terima kasih, saya Saiful dari DBS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton saya sampai akhir. Saya Saiful dari DBS. Terima kasih sudah menonton. Nantikan saya di pertemuan berikutnya tentang berbagi tentang tema-tema menarik lainnya ya. Saya Saiful dari DBS, pamit dan undur diri.